Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang di tempat ini bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. GPDI Tunggul Permanu, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersyukur bahwa kuasa Allah kita, kasih Allah kita tidak berubah. Mujizatnya, kuasanya sama sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan
kuasa-Mu, mujizat-Mu, firman-Mu tergenapi atas hidup kami. Selama kami menyembah Engkau, selama Engkau beserta dalam hidup kami, masih ada mujizat. Mujizat itu nyata kami alami setiap hari. Haleluya, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami mau membalas kasih karunia-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Urapi dan pimpin kami, bertahtalah di atas pujian kami. Kami siap memuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur, kita punya Allah yang besar, teramat besar, berkuasa atas hidup kita. Allahku besar, haleluya.
sedang bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau bersuka cita karena kasih Allah yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian ini, tak berkesudahan. Haleluya. Dari hari ke hari, tak pernah
kita. Saya beri kesempatan pujian dari pemuda remaja untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Allah yang memberikan kita, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kita akan berikan persembahan yang pertama, angkat satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Siapkan hati, terima firman Allah. Kita sungguh bersyukur bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Saat kita kecewa, mungkin saat kita bersedih, saat kita sendiri, saat kita ada beban yang berat, yakinlah Yesus senantiasa ada, tidak pernah berubah kesetiaannya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kau kecewa, saat kau bersedih, tiada temanmu lagi. Pilu rasa dalam jiwa, semua tak kau mengerti, sepertinya kau tak mampu bangkitkan harapanmu. Datanglah pada Yesus, dialah jawabanmu. Katakan bersama, Yesus tidak pernah berubah. Yesus
masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Yuli berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang tak pernah berubah untuk kami ya Bapak. Bapak, pada pagi hari ini Bapak, anak-Mu sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapak. Biarlah pujian ini dapat menyenangkan hati-Mu Bapak. Dan sebentar Bapak, anak-Mu akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapak. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sudah disegarkan dengan puji-pujian. Itu bagaikan tanah yang sudah dibajak dan siap untuk ditaburi benih. Dan hati kita bagaikan tanah yang sudah dibajak melalui puji-pujian, dan tanah hati kita sudah siap juga ditaburi benih firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu akan bertumbuh, akan berbuah-buah, serta Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita beberapa bulan yang lalu tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Pada poin berikutnya, kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Bapak Ibu bisa membaca pada bagian yang saya warnai huruf merah ya. Warna merah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak mempedulikan agama. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Secara etimologi atau kaidah bahasa ya, kita mengenal kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, ribuan tahun sebelum terbentuk bahasa Indonesia. Ya, agama itu terdiri dari 2 kata, yaitu A yang berarti tidak atau bukan, dan gama artinya kacau. Jadi agama itu secara etimologi hurufiah diterjemahkan sebagai arti tidak kacau. Namun kita melihat fakta hari-hari ini saudara, banyak kekacauan ditimbulkan atas nama agama. Berarti arti dan prakteknya itu tidak sama, telah menyimpang. Ya, agama dibentuk sebagai tatanan untuk mengatur manusia supaya hidupnya tidak kacau. Atau hidup manusia dalam sebuah keteraturan. Itu pengertian secara etimologi. Nah, sekarang kita melihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama itu juga berisi ajaran, berarti ajaran. Sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Jadi agama ada berupa suatu sistem yang mengatur tata keimanan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Sekali lagi, jadi kalau ada kekacauan,
atas nama agama, keributan, kerusuhan atas nama agama, berarti dia oknum itu tidak hidup, tidak tinggal dalam suatu tatanan keimanan dan dipertanyakan hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama, dan hubungannya dengan lingkungan. Ya. Apakah agama itu salah? Tidak. Agama itu suatu sistem buatan manusia untuk mengatur supaya baik, supaya teratur, ya, tidak kacau, maka dibentuklah suatu agama. Dan itu buatan manusia. Dan perlu kita garis bawahi bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Namun demikian pun Tuhan menghormati, Tuhan menghargai, dan Tuhan menyetujui adanya agama. Agama itu penting dan baik apabila kita melakukannya dengan benar. Kadangkala orang yang terlalu fanatik itu akan menyebabkan berbagai macam kekacauan. Kita boleh fanatik dengan agama kita, kepercayaan kita sebagai Kristen, tanpa harus merendahkan, menghina, mencaci maki kepercayaan yang lain. Nah, itu berpegang teguh atas apa yang kita percayai. Jadi saudara menjadi Kristen, jadilah Kristen yang mengunggulkan kekristenan kita, kepercayaan kita, ajaran agama kita, tanpa harus menghina, melecehkan, menuduh, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Dan agama ini adalah hal yang sensitif. Kalau di negara-negara maju, negara-negara yang sudah modern, agama itu menjadi suatu kebebasan. Tidak pernah tertulis dalam ID card, identitas. Kalau di bangsa kita Indonesia, agama dipentingkan, diperlukan ya untuk statistik, dan juga bagi orang-orang tertentu menjadi suatu hal pilih kasih. Pilih kasih ya. Kalau kamu nggak seagama dengan aku, sorry. Ojo masuk perusahaan sini. Lek awakmu nggak seiman dengan aku, sorry. Ojo bergaul dengan aku. Masih ada seperti itu. Gap, tembok-tembok penghalang perintah. Tapi Tuhan mengajarkan kita dengan siapapun engkau harus berteman, bersahabat. Dengan tetap mempergunakan filter firman Tuhan sebagai penyaring, supaya kita tidak salah bergaul, tidak salah dalam melakukan segala aktivitas hubungan sosial kita. Mungkin engkau menjadi bos, punya anak buah, jangan memandang latar belakang agamanya. Karena yang mereka perlukan bukan sesama agama, tapi yang mereka perlukan dapat pekerjaan, menerima gaji, upah untuk keperluan hidup ini. Jadi kalau ada jemaat di sini punya karyawan-karyawan, jangan pernah menyinggung agamanya. Kalau kita memberitakan Injil, bebas, beritakan tentang Yesus. Tapi jangan sampai mempermasalahkan, oh, kamu nggak seiman, sorry. Enggak, saudara ya. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berbeda. Dan Kristen harus kita pahami lebih dari sekedar agama. Kristen lebih dari sekedar agama. Yesus nggak pernah katakan, oh kamu
agama Kristen? Enggak. Hanya di bangsa kita saja disebutkan sebagai agama Kristen yang diakui dari 6 agama yang ada diakui. Kita melihat Kristen dari sudut pandang lebih dari sekedar agama dan juga sebagai agama. Ya. Sebagai agama, Kristen mengatur tatanan hubungan keimanan kita dengan Yesus Tuhan kita. Mengatur peribadatan kita supaya baik, supaya berjalan dengan teratur. Bahkan Tuhan mengajarkan kita juga untuk tunduk dengan pemerintah. Makanya gereja kita ini lengkap surat-suratnya. Prinsip IMB mengikuti aturan-aturan. Terdaftar di Kemenak Kabupaten dan Kemenak Provinsi. Gereja kita keberadaannya diakui secara hukum maupun secara konstitusi dalam Kementerian Agama. Ya, ada suratnya, ada buktinya bahwa gereja kita bukan ilegal. Resmi, berdiri dengan baik. Jadi kalau ada yang mengganggu gereja kita, mereka akan berurusan dengan pihak-pihak yang berwajib. Ya, kita nggak membahas tempat ibadah yang lain, gereja kita. Kita bersyukur semua punya surat-surat lengkap. Kalau ada orang-orang yang bertanya, apakah gereja ini punya surat lengkap? Kami jawab, punya. Mana buktinya? Kami tunjukkan. Jadi tidak ada yang berani mengganggu gugat. Orang mau bikin keributan terhadap gereja kita nggak bisa. Karena ada payung hukum dalam GPDI Tunggul Permanu ini. Sehingga saudara dapat dengan bebas beribadah, saudara dilindungi hukum, gereja kita aman, sejahtera. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Maka dari itu segala aturan pemerintah kita ikuti, saudara. Prosedur bulet, model apapun gereja kita ikuti. Dan puji Tuhan selalu lulus karena ada dokumen-dokumen yang sah. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Kristen dalam bahasa asli diterjemahkan Kristianos, yang berarti a follower Jesus Christ. Seorang pengikut Yesus Kristus. Kita lihat, bukan agama yang menjadikan seseorang pengikut Yesus, bukan. Tapi Kristen Kristianos adalah pengikut Yesus. Pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu artinya diurapi. Jadi ketika kita menjadi Kristen, secara simpelnya kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rule atau teladan utama kita adalah Yesus. Kita meneladani apa yang Yesus telah teladankan. Teladan kita bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan orang yang sangat berohani, tapi teladan kita adalah Yesus Kristus. Dan dialah firman itu. Maka dari itu kita punya rule, aturan, teladan utama ini. Ini teladan utama kita, Yesus Kristus. Kalau Kristus diurapi, berarti kita bergerak, kita hidup, kita beraktivitas, kita beribadah, kita melayani sesuai dengan urapan, kepenuhan, dan tuntunan
Roh Kudus. Haleluya. Amin saudara. Jadi apapun yang saudara kerjakan sebagai Kristen di muka bumi ini, ada dalam urapan, ada dalam kepenuhan, ada dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi bersyukur sekali kita punya Roh Kudus yang akan mendorong kegerakan hidup kita, nafas hidup kita, aktivitas kita, segala apapun yang kita kerjakan, entah sekolah, entah bekerja, entah berumah tangga, entah dalam urusan gereja atau urusan duniawi, engkau dalam urapan, kepenuhan, dan tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Engkau pengikut Kristus, ada pengurapan Tuhan atas hidup kita. Dan kehidupan yang digerakkan oleh Roh Kudus, ini iman kita. Bukan digerakkan dengan peraturan-peraturan yang ada, tapi kehidupan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Iman yang hidup oleh pekerjaan Roh Kudus. Maka dari itu selalu saya suka ayat dalam Amsal, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan sampai kehidupan kita digerakkan oleh hawa nafsu kita. Boleh kita punya keinginan, hawa nafsu itu baik kalau dalam kontrol yang baik. Jangan sampai kehidupan kita digerakkan oleh keinginan-keinginan duniawi, melainkan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita Kristen, menyandang Kristen, pengikut Kristus, maka sekarang kita mau tundukkan diri kita pada pekerjaan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita, rumah tangga kita, kehidupan dalam sosial, kehidupan apapun modelnya. Libatkan Roh Kudus. Maka Tuhan akan pakai engkau bagi kemuliaan-Nya. Tidak hanya engkau dipakai di dalam gereja. Waktu saudara di gereja ini hanya sedikit. Kalau saudara setia dari Senin sampai Minggu, ya paling banter itu cuma sekitar 10 jam. Lek sak jaman. Kalau datangnya hari Minggu saja ya 2 jam, paling banter itu. Padahal nggak sampai. Tapi hidup saudara lebih banyak di luar. Tapi ingat, hidup Kristen itu seimbang. Rohani dan jasmani berjalan bersama-sama. Saya sebagai hamba Tuhan tidak hanya mengurus perkara-perkara rohani saja. Kalau saya hari-hari dari 24 jam saya berdoa terus, istri dan anak saya nggak diurus, ya gelotok di sini saudara. Jadi saya tetap melaksanakan tugas kehamba Tuhanan, membantu gereja ini, ya belajar firman, berdoa. Tidak jauh beda dengan saudara juga beraktivitas. Ada kalanya kita lebih banyak beraktivitas lupa dengan Tuhan. Enggak bisa saudara. Itu jomplang. Timbangan itu enggak seimbang saudara. Padahal kan kita mengenal salib. Enggak bisa yang namanya salib itu hanya ke atas saja. Tuhan saja. Sedangkan ke sampingnya enggak ada. Atau hanya ke samping saja. Terus ke atasnya enggak ada. Maka tidak dinamakan salib. Tidak dinamakan penebusan. Makanya kita menjadi orang Kristen yang disebut orang salib, karena kita terkenal dengan hubungan kita dengan Tuhan terpelihara, hubungan dengan sesama pun terpelihara. Kasihlah Tuhan Allahmu, the first, itu yang pertama dan utama. Setelah kita mengasihi Tuhan Allah kita, yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Tidak ada hukum yang menentang ini. Berarti ini ketetapan mutlak.
aku mengasihi sesamaku saja. Atau aku mengasihi Tuhan saja, sesamaku enggak bisa. Tuhan Yesus sudah menetapkan ini hukum yang tidak ada satupun yang dapat menentangnya. Jadi sudah sah, saudara ya. Nah itu sedikit tentang agama dan kita Kristen. Jadi mulai sekarang kita mau menyelaraskan diri kita seperti Yesus. Mungkin kita bisa berpikir, enggak bisa. Aku manusia penuh kekurangan. Kadangkala omonganku masih keperucut. Kadangkala aku masih berdosa. Kadangkala aku menyakiti si A, si B, si C. Kadangkala aku seperti bunglon hidupnya. Itu memang kita masih di dunia. Tetapi bukan berarti itu menjadi penghalang kita tidak bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kita penuh kelemahan, kekurangan memang benar. Karena kita masih mendiami daging ini. Tapi karena Kristus diurapi, maka Tuhan akan tolong kita untuk terus melangkah demi melangkah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kesempurnaan sampai kesempurnaan yang kekal. Dan Tuhan akan terus memperbaharui kita. Sampai menjadi gereja yang tanpa celak, yang tanpa kerut, tanpa cacat, cemerlang di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat keadaan manusia di akhir zaman ini, yaitu tidak mempedulikan agama. Agama yang dimaksud pembahasan pagi ini bukan berbicara tentang sistem atau sebagai identitas status saja, tetapi lebih kepada hubungan antara manusia dengan penciptanya. Dan saya kerucutkan saja, ya agama kita sendiri, Kristen. Yang membahas tentang hubungan antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristen, soteriologi, keselamatan itu adalah nomor satu. Yang bermuara nanti, yang berujung, yang berakhir pada kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Maka dari itu, tujuan utama Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan. Keselamatan itu menjadi pokok utama, tujuan utama dari Yesus untuk siapapun yang percaya kepadanya, dan sekarang untuk kita yang hadir pagi. Jadi keselamatan itu prioritas utama dari Yesus. Tujuan utama Yesus. Dan nanti akan kita nikmati, kita telah menerima keselamatan itu, nanti wujudnya yang dalam kehidupan abadi, kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Tetapi realita, banyak orang Kristen yang tidak mempedulikan atau memperhatikan keselamatannya. Wah, ini menghakimi. Enggak, saudara. Nanti sekarang kita lihat dalam cermin firman Allah. Banyak orang Kristen yang tidak mempedulikan dan memperhatikan keselamatannya. Ada orang-orang yang beranggapan, yes, aku telah diselamatkan. Dan beranggapan bahwa keselamatan itu permanen. Sehingga timbullah suatu ajaran predestinasi, sekali selamat tetap selamat. Padahal nggak bisa seperti itu. Sehingga banyak orang yang hidupnya sembrono.
sembrono. Padahal keselamatan itu bisa hilang. Kita tidak bisa berpuas diri. Maka dari itu Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi, hai jemaat di Filipi, kamu itu senantiasa taat. Jadi Paulus melihat ketaatan jemaat Filipi. Oleh sebab itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan utama telah dikerjakan dalam Yesus. Sebagai bentuk kita terima keselamatan itu, kita bertanggung jawab. Contoh sederhana, saudara melamar pekerjaan. Dan ternyata lamaran saudara diterima. Oh ya, aku telah terima pekerjaan. Apakah saudara mau sembrono? Apakah saudara mau seenaknya sendiri dalam perusahaan tersebut? Aku tak bolos-bolos saja lah, ongkang-ongkang kaki. Karena saudara telah menyadari saudara diterima di perusahaan tersebut, maka akan muncul rasa tanggung jawab dalam diri untuk mengabdikan diri di perusahaan itu. Kalau saudara kuliah, dimanapun di UB, di UM, di Sekolah Alkitab Batu, saya berharap ada. Ketika saudara diterima di kampus favorit saudara, ini jurusan yang kudamba-dambakan. Karena saudara telah menerima itu, langkah berikutnya apa? Saudara bertanggung jawab. Masuk kuliah dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, mendengarkan guru mengajar dengan baik, untuk mendapatkan nilai predikat dan hasil yang baik, memuaskan, lulus dengan cum laude dan lain sebagainya. Ada tanggung jawab. Tetapi banyak orang Kristen yang telah menerima keselamatannya tidak bertanggung jawab atas keselamatan. Adalah lebih berbahaya kalau kekristenan itu hanya sebagai status identitas belaka. Oh, anting-antingku bandoli salib. Kalungku salib. Gelangku salib. Bahkan tatoan di mana-mana salib. Potong rambut pun bentuk salib Yesus disalib. Kan ada tuh ngetren sekarang. Itu enggak masalah, saudara. Menunjukkan saudara Kristen. Oh ya, anting-antingku salib, kalungku salib. Tapi lebih berbahaya kalau kekristenan hanya sebagai status identitas belakang. Mobilnya ditaruh stiker gambar Yesus Kristus, Army of God. Jesus Christ is my Savior. Ya, Gusti Yesus juru selamatku. Gede-gede. Tapi berbahaya kalau hanya sebagai identitas. Namun esensinya yang utama yaitu iman tidak dikerjakan. Saya membaca suatu artikel, saudara, ditulis seperti ini. Ketika hartamu bertambah, ketika keuanganmu berlipat kali ganda, ketika semuanya berjalan aman-aman, tetapi hubunganmu dengan Tuhan berhenti, doamu dengan Tuhan berhenti, peribadatanmu baik secara pribadi, personal maupun secara komunitas berhenti, itu bukan berkah, tetapi musibah. Loh, saya renungkan seperti itu. Oh iya. Kita nggak pergi ke gereja, tapi keuangan kita banyak. Nggak beribadah, nggak berdoa, mobil berentet-rentetan. Pangkat semakin naik. Kita nggak berdoa secara personal, hubungan pribadi maupun secara komunitas, semua jasmani bertambah, berkecukupan.
Itu bukan berkah, saudara, musibah itu. Mengapa saya renungkan artikel itu? Oh iya, dari sini saya belajar dengan artikel yang saya baca itu. Bisa jadi Tuhan memang benar-benar telah melepaskannya. Respect PNKB. Ambilan. Kan banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Tantangan orang Kristen itu bukan penganiayaan, penjara, tapi kenyamanan, saudara. Karena kita mewarisi berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Beberapa hari yang lalu saya potong rambut. Tukang potongnya berkata seperti ini, Mas, orang pinter di dunia ini itu orang Israel. Karena mereka punya hukum Tuhan. Padahal orang seberang. Oh iya Pak. Dan memang kita mewarisi berkat Tuhan dari bangsa Israel. Sampai sekarang pun ranking pertama dalam pendidikan di dunia itu dimiliki universitas Kristen. Di negara yang mayoritas Kristen. Walaupun hanya sekedar agnostik, ateis, atau hanya sekedar Kristenan biasa. Dan penemu media sosial banyak-banyak dari orang Yahudi. Dan kita mewarisi berkat itu. Makanya firman Tuhan katakan jalan hidup orang benar itu semakin naik, semakin terang. Kehidupan saudara dan saya perhatikan semakin diberkati. Di dunia ini engkau semakin diberkati. Benar-benar dibedakan sama seperti umat pilihan Allah secara jasmani bangsa Israel. Engkau dibedakan. Kita dibela penuh oleh Tuhan. Hati-hati dengan zona nyaman. Tidak salah dengan zona nyaman. Tapi kalau kita terlena, terkurung, terkungkung di situ, bahaya sudah. Tapi kalau kita mempergunakan zona nyaman untuk lebih dekat dengan Tuhan, wow, hebat. Mengapa Ayub, mengapa Abraham, mengapa Ishak mereka diberkati Tuhan? Karena mereka tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ketika Ayub semuanya habis, seret. Apa yang Tuhan katakan? Dia tetap berkata benar tentang. Sekarang saya mau tanya, kekayaan saudara sudah seperti Ayub? Pekerjaan saudara, bisnis saudara sudah seperti Ayub? Mari kita jaga tetap hubungan kita dengan Tuhan. Jangan berpikir, mari kita untuk khotbah, anting-antingku kalung tak lepas. Bukan itu saudara. Esensinya iman, itu yang harus dikerjakan. Apa alasannya manusia tidak mempedulikan hidup keagamaannya dan hidup tanpa takut kepada Allah? Orang yang beragama dan orang yang bertuhan itu beda. Orang yang beragama dia bisa kusuk menjalankan ibadahnya. Tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Karakter Tuhan enggak ada. Tapi kalau orang yang bertuhan, karakter Tuhan dulu yang nyata, baru dia menjalankan aktivitas agama. Apa alasannya manusia tidak mempedulikan hidup keagamaannya dan hidup tanpa takut kepada Allah kalau bukan sikap tidak tahu berterima kasih atas segala belas kasihan Allah. Maka dari itu kata-kata sebelumnya di PowerPoint tadi Mas Wahyu, sebelum kata-kata tidak mempedulikan agama disebutkan tidak tahu berterima kasih. Alasan orang tidak mempedulikan agamanya karena sikap tidak tahu berterima kasih atas segala belas kasihan Allah. 10 orang kusta sembuh semua. Tapi
Tapi ketika satu melihat, pikirannya main, hatinya main, aku harus kembali kepada siapa yang telah menyembuhkan aku. Dia berterima kasih, dia sujud menyembah. Dan Yesus katakan, bukankah tadi semuanya sembuh? Kok hanya satu yang kembali, 9-nya kemana? Kalau dalam hidup saya dan saudara selalu ada rasa terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan, maka itu tidak bisa mencegah saya untuk datang, tidak bisa mencegah saya dan saudara untuk datang pada Yesus. Itu akan mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia. Karena selalu ada rasa terima kasih, rasa bersyukur. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan, maka dia pasti akan datang. Namun kalau tidak ada rasa terima kasih, sulit. Didorong-dorong, kenapa enggak mau maju, ditarik-tarik, enggak bisa. Karena dalam hatinya sudah mati rasa syukur kepada Allah. Rasa terima kasih kepada Allah sudah mati. Dan Tuhan rindu jemaat Tuhan di tempat ini tidak seperti itu. Tuhan rindu jemaat Tuhan di tempat ini selalu punya rasa terima kasih yang mendorong oleh kekuatan Roh Kudus kita datang kepada Yesus. Kita beribadah pada Yesus. Kita berdoa pada Yesus. Baik secara personal maupun komunitas. Ya khotbah muring-muring pendeta. Tanamkan, latih rasa terima kasih atas segala belas kasihan Tuhan. Semua ini berkat Tuhan, saudara. Semua berkat Tuhan. Orang lain sulit ekonomi, kita diberkati. Itu berkat Tuhan. Selalu datang pada Yesus. Dalam Lukas 12 ayat 13-21 tentang perumpamaan orang kaya. Mari kita baca saja dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat 13-21. Kita baca ayat 21 saja. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi perumpamaan ini, orang kaya ini tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia roh ombak itu lumbung dan berkata kepada dirinya, hai jiwaku, hai aku, ada banyak harta kok. Saiki duduk manis, tidur nyenyak, sebab semuanya tercukupi, tersediakan, bahkan berlimpah-limpah, lumbungnya wis kate jebol. Tapi firman Tuhan katakan, hari ini jiwamu diambil daripada. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya. Walaupun ini hanya perumpamaan, gambaran, namun Yesus menyimpulkan demikianlah jadinya. Apa artinya? Hal yang sama akan berlaku dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jadi dia fokusnya kepada dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya dia membangun kerajaan untuk dirinya sendiri. Daripada ikut dalam juga pembangunan kerajaan Allah. Untuk dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa membantah saudara bahwa saudara mau kaya di hadapan Allah ketika saudara hidup
dalam firman, doa, dan Roh Kudus. Sudah. Doa, firman, dan Roh Kudus. Engkau kaya di hadapan. Jadi yang Yesus mau katakan dalam perumpamaan ini, silahkan kita mengumpulkan harta untuk penunjang kehidupan kita. Kita perlu itu. Kita perlu mobil, motor, uang, atau apapun kita perlu. Tapi jangan mengesampingkan aspek juga untuk mengumpulkan harta di hadapan Allah. Karena perumpamaan ini orang ini nggak mempedulikan urusannya dengan Allah. Dia mempedulikan urusannya sendiri. Dan dalam arti kata 2 Timotius 3 ayat 2 tidak mempedulikan agama, itu adalah unholy. Tidak kudus, tercemar, dan najis. Jadi bukan hanya sekedar mempedulikan, tidak mempedulikan agama, tapi lebih kepada kehidupan yang tidak kudus, tercemar, dan najis. Saudara percaya sekarang telah menjadi orang kudus? Wah, aku orang Malang bukan orang kudus. Kudus kan tempatnya perusahaan rokok. Loh, nggak ono sing yakin saudara. Saudara yakin telah menjadi orang kudus? Loh, tak rungokno kayak mengambang. Saudara yakin saudara telah menjadi orang kudus? Karena itu sekarang predikat kita. Engkau tidak lagi tidak kudus. Engkau tidak lagi tercemar. Engkau tidak lagi najis. Karena apa? Yesus mati. Dia tebus kita dari segala dosa. Dia sucikan kita. Dan sekarang Tuhan menganugerahi kita sebagai kekristenan, orang-orang kudus, bukan lagi unholy, bukan lagi orang yang tidak mempedulikan agama, tetapi orang yang kudus, orang yang telah disucikan. Maka dari itu berhentilah dari perbuatan-perbuatan yang tercemar, yang najis, yang kotor. Persinahan, merokok, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Berhentilah. Wangil selama engkau berusaha pasti. Berhentilah. Karena sekarang kita tidak lagi unholy. Sekarang kita telah kudus. Telah disucikan, tidak najis. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus sekarang kita bisa membedakan mana ini yang najis, mana ini yang tidak. Ini khusus yang belum menikah, selalu saya tekankan, jaga kekudusanmu sampai engkau menikah. Ya. Baik pria maupun wanita. Saya enggak berbicara yang telah menikah di masa-masa lalu, enggak. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah pulihkan. Sekarang yang masih belum. Yang masih single, jombloisme, atau yang sudah punya pasangan, tetap jaga dirimu sampai masa pernikahan nanti. Karena saudara tidak, karena kebahagiaan seorang hamba Tuhan ketika memberkati pernikahan. Ketika si wanitanya tetap dalam keadaan berkerudung. Nggak ada sukacita. Saya belum pernah memberkati pernikahan, tapi saya senang ketika hadir dalam suatu pernikahan. Sang wanita masih dalam keadaan berkerudung. Saya senang. Beberapa hari ini saya sedih. Ya, ada beberapa keluarga di sana yang belum menikah sudah hidup bersama. Belum diberkati, wis mau melahirkan. Bahkan sudah ada yang besok pernikahan, malam ini melahirkan. Malamnya melahirkan.
Jadi sepertinya saya tanya kenapa sepertinya, itu sudah biasa loh. Kok ngetren? Ya, jaga diri kita baik-baik. Yang belum menikah ya, karena kalau keputusan salah satu atau salah dua pasti aman. Kalau salah satu berkata tidak atau salah duanya berkata tidak, aman. Tapi kalau salah duanya berkata ya, ya wis, saudara. Loh, apakah Tuhan enggak memberkati? Memberkati. Tapi apakah kita harus melakukan itu terlebih dahulu? Alangkah lebih indah kalau tetap kudus. Karena dalam GPDI, orang yang kudus dalam pernikahan itu doanya 2 kali. Yang pertama diberkati, yang kedua diteguhkan. Tapi kalau sudah tidak kudus hanya diteguhkan. Jadi berbeda ya. Oh, apakah Tuhan enggak memberkati? Tetap memberkati. Tapi kita lihat. Seharusnya berkat double porsi yang harus kita terima, tetapi hanya 1. Apakah Tuhan mengampuni? Ya Tuhan mengampuni. Tapi ya ojo digawi-gawi gitu loh ya. Istilah bahasa mudahnya seperti itu. Tetap jaga diri ya. Nanti siapa yang mau menikah? Tahun ini atau tahun depan? Saya akan bersuka cita. Bapak Ibu Gembala akan bersuka cita kalau engkau tetap kudus sampai pernikahan. Setelah resepsi, mau bulan madu di langit, mau bulan madu di kono, terserah sakarepmu. Sama saja kok diberkati, diteguhkan kudus atau enggak, tetap dalam rumah tangga ya banyak masalah, banyak percekcokan, banyak ini. Ya memang seperti itu saudara. Kalau rumah tangga saudara ayem, diem, ayem, tenang, dipertanyakan malah. Jadi tetap jaga. Kita sudah bukan lagi orang yang dimeteraikan dalam arti tidak kudus, tercemar najis. Kita sudah menjadi orang kudus. Kita lihat 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk mempersiapkan akal budi, otak kita, pikiran kita. Tuhan tidak pernah menentang otak. Tapi kita mau tundukkan juga otak kita dalam terang firman Tuhan. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sini dikatakan bahwa hidup kudus itu harus seutuhnya. Bukan sebagian kudus, sebagian najis. Bukan sebagian roh kudus, sebagiannya lagi rokok kudus. Bukan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Sedangkan kita masih bisa berbuat dosa. Maka dari itu perlu kita berusaha. Usaha bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita untuk hidup kudus, gagal terus saudara. Tapi kalau kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Allah, maka kita akan dituntun menjadi kudus di dalam keseluruhan hidup kita. Sampai kepada kesempurnaan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat yang ke-16. Kuduslah kamu. Ini bukan suatu pernyataan. Atau perintah, kamu harus kudus. Dan ini Petrus mengutip dalam kitab Imamat, ya saudara bisa membaca dalam footnote-nya atau catatan kaki di bawah, Imamat 11 ayat 44 sampai 45, 19 ayat yang kedua. Ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu,
Bukan pernyataan, bukan perintah kamu harus kudus. Tetapi Tuhan sudah menjelaskan kamu sudah kudus. Kuduslah kamu. Kamu sudah kudus. Bukan Tuhan perintahkan kuduslah kamu, kamu harus menjadi kudus. Enggak. Tapi Tuhan sudah katakan kuduslah kamu, kamu itu sudah kudus. Karena apa? Sebab menjelaskan alasan aku kudus. Kamu sudah kudus sebab aku Tuhan. Yang kau sembah, yang kau layani, yang kau ikuti itu kudus. Jadi dari sini kita mengerti bahwa hidup kita sekarang sudah masuk dalam kekudusan Allah. Masuk dalam lingkup kekudusan Allah. Dulu kita di luar, kalau ini gambaran lingkaran, ini kekudusan. Karena kita sudah menyembah Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kita yang di luar sini sekarang telah masuk dalam lingkaran ini. Kamu sudah kudus sebab Tuhanmu telah menguduskan. Tuhanmu telah menjadikan kita kudus sebab Dia kudus adanya. Maka dari itu kita dapat menghampiri Allah yang kudus. Di tengah-tengah saudara dan saya masih bisa berbuat dosa, kita diterima. Ketika kita menyembah, memuji, bahkan ketika kita berkorban, membawa perpuluhan, membawa kolektor, membawa persembahan, apapun, kita diterima. Dan sekarang identitas kita orang kudus. Ingat akan hal ini, orang kudus. Ketika kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 7 ayat 1, saudara ya, 2 Korintus 7 ayat 1, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita telah memiliki janji-janji itu. Kalau saudara membaca ayat yang ke-16 sampai 18, intinya bahwa Tuhan telah mengambil kita. Dan Tuhan telah diam bersama-sama. Kita diterima, kita diakui menjadi anak laki-laki dan perempuan dan Dia Bapa kita. Maka dari itu dalam kekudusan Bapa, dalam kekuatan Bapa di sorga, kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Untuk menyempurnakan kekudusan kita dalam takut. Mari kita yang mungkin kita telah mengabaikan keselamatan yang kita terima, kita mau kembali datang pada kasih. Hidup dalam kekudusan Allah. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan iman kita, tapi kita mau perhatikan, kita mau rawat. Saudaraku, menjadi gereja yang sempurna sampai kedatangan Dia. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap beserta kita. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian itu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat ini kita berhadapan dengan Allah yang kudus. Kita telah dikuduskan. Kita mau menikmati kasih anugerah Tuhan.
Ada beberapa waktu yang ada kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Waktu yang singkat namun bermakna di hadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus mengasihi jiwaku. Haleluya.
berkat kekudusan, dengan berkat yang selalu mempedulikan keselamatan kami, mengerjakannya dengan takut dan gentar. Berkati kami terus sebagai penyandang predikat orang kudus. Segala apa yang kami lakukan adalah kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dan terus pakai jemaat-Mu menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Jemaat yang setia, yang takut akan Allah, yang beribadah, yang berdoa, yang membaca, merenungkan, melakukan firman, dan menjadi jemaat yang siap menyongsong kedatangan Engkau yang kedua kali tanpa kerut, tanpa celah, tanpa kekotoran, tanpa kenajisan. Dan terima kasih untuk karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Hadirat-Mu menjaga kami di sepanjang perjalanan hidup kami, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kami tetap ada dalam hadirat Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat puji-pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Korban kedua dijalankan. Haleluya. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah berbawa persembahan pertama, kedua, baik Natal sukarela 1/10 yang hari ini kembalikan oleh jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk umuman gereja sebelum tutup dalam doa berkat, nanti latihan pujian grup Maria, grup ibu-ibu senior ya. Puji Tuhan. Lalu doa-doa terus ya, jalan terus, lalu Kamis ibadah tengah minggu, Jumat ibadah Sabtu Kamuda, Minggu kelah Minggu pagi, siang ibadah raya seperti pada siang hari ini. Saudara bukan bertanya, kita nanti berdoa,
buat perjalanan Alpius serta guru-guru semua yang rekreasi ke Bali. Pemberangkatan tadi katanya 9:30, kalau lambat ya mungkin jam 10, mungkin saat ini sedang perjalanan. Kita doakan ya semua para guru-guru sebelum ajaran baru ya, dia rekreasi ke Bali ya. Kita doakan supaya lulus berangkatnya sampai pulangnya boleh yaitu dengan sehat ya. Puji akan nama Tuhan. Tetap berdoa buat Ibu Gembala, saudara, juga jemaat yang lain yang keadaan yang lemah, juga Ibu Ngat yang sakit, kita bawa dalam doa. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian kunaikan syukur ya. Rapnya saja. Penyertaan-Mu awal sampai akhir, seluruh pelayan-pelayan-Mu baik penari, tamburin, pujian, singer semuanya, firman Allah, Tuhan Yesus kami seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan, kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, berdoa buat perjalanan yaitu para guru-guru pengajar, khususnya anak kami Alpius dalam perjalanan kembali, supaya bis yang ditumpangi pun dibawa pun dengan berangkat sampai pulangnya pada hari Rabu. Tuhan menyertainya ya Bapak, kami serahkan semua dalam tangan, dijauhkan dari mara bahaya, bungkus dengan darah-Mu ya Bapak. Terima kasih, sepulangnya pun dengan keadaan sehat, nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Buat Ibu Gembala, Tuhan beri kekuatan, Ibu Doriat beri kekuatan, Ibu Ngat, Tuhan pulihkan dalam kekuatan kesembuhan. Yang lain Tuhan Kau tolong, Bu ngerti pututi Tuhan. Sia-sia lanjut diberi kekuatan selama kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih supaya kami tetap semangat dan kami tetap setia kepada Engkau. Bentar berlatih pujian grup yaitu Ibu Maria, dan kami mengakhiri pada bentar pulang. Tuhan menyertai jauh maupun dekat perjalanan kami, bungkus kami dengan darah Kristus supaya kami tetap ada di dalam kesehatan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pulanglah bersama-sama berkat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadi bagian kami bersama pada siang hari ini untuk jemaat di tempat ini, biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama. Kami memberkati seluruh jemaat Tuhan pada siang hari ini yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya.